Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam mengerjakan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 9 baris dari bawah ke atas. Masih kita membahas, memahami tentang iman. Iman itu yang sebenarnya adalah yang disebut hakikat iman. Apa arti hakikat iman? Yang sebenarnya iman itu apa? Bukan rukun iman. Rukun iman lain lagi. Rukun iman itu apa? Sebenarnya iman itu apa? Ternyata sebenarnya iman definisinya apapun yang diucapkan Rasulullah, apapun yang diperbuat Rasulullah, apapun diamnya Rasulullah, kita yakin 100%, maka itulah sebenarnya iman. Berarti iman itu berhubungan sekali dengan Rasulullah. Kita tidak bisa kenal Allah kecuali melewati Rasulullah. Tidak bisa kita langsung mengenal Allah, tidak bisa. Harus melewati Rasulullah. Sampai ada hadis Rasulullah, man ata'ani faqad ata Allah. Siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, hukumnya dia taat kepada Allah. Karena cara kita taat kepada Allah terikat mencontoh Rasulullah. Perantara supaya kita disayangi Allah harus melewat cara yang disuruh oleh Rasulullah. Terikat kita dengan Rasulullah. Tidak bisa kita langsung ke Allah, tidak bisa. Kalau ada ilmu, kami langsung berguru, kami ilmu itu langsung dari Allah. Ilmu langsung dari Allah. Arahnya guru ini ilmu laduni, ilmu laduni. Ilmu laduni itu definisi dalam hadis Nabi, man amila bima alima wa rasahu ilma man lam ya'lam. Man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, artinya pasti melewat ilmu dulu. Tidak bisa kita beramal tanpa ilmu. Berarti beramal harus pakai ilmu. Pian sembahyang, kaji ilmu tentang sembahyang. Pian puasa, kaji tentang ilmu puasa. Pian berzakat, kaji tentang ilmu zakat. Pian berhaji, berumrah, kaji tentang ilmu haji umrah. Belajar manasik. Tidak bisa kita beramal tanpa ilmu. Tidak ada jalan benar amal tanpa melewati ilmu. Tidak bisa. Jalannya buntu. Nah, karena iman ini berhubungan erat dengan Rasulullah. Rasulullah itu semuanya wahyu dari Allah. Bernilai ibadat keseluruhan yang diarahkan kepada Rasulullah. Semua yang dari Rasulullah bernilai ibadat. Makannya Rasulullah ibadat, tidurnya Rasulullah ibadat, minumnya Rasulullah ibadat, berdagangnya Rasulullah ibadat. Karena semua diatur oleh Allah lewat wahyu. Rasulullah selalu dalam bimbingan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak pernah berkata, berbuat kecuali wahyu. Nah, kalau kita lain, kita ini bisa adat. Apa makan guring? Mengantuk. Ada kan? Rasulullah guring karena mengantuk, tapi cara tidurnya itu ibadah. Cara tidurnya itu ibadah. Kalau kita cara tidurnya
Nah, lepasnya di situ. Apabila dia masuk WC, ingat dengan Rasulullah, kaki kiri ibadat. Apabila kita masuk WC kaki kanan, tidak bernilai ibadat, tapi bukan dosa, tapi tidak bernilai ibadat. Masuk WC kaki kiri sesuai dengan anjuran Rasulullah. Nilai dia masuk WC itu ibadat karena sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah. Tapi ketika kita masuk WC kaki kanan, lepas dari sunnah Rasulullah, tidak bernilai ibadat. Walaupun tidak berdosa, masuk WC kaki kanan tidak berdosa, tapi tidak bernilai ibadat karena lepas dari mencontoh Rasulullah. Dikira beribadah itu di masjid aja kan? Dikira beribadah itu mengatik tasbih aja kan? Dikira beribadah itu di atas sajadah aja kan? Masuk WC pun bernilai ibadat, tidur pun bernilai ibadat, makan pun bernilai ibadat, minum pun bernilai ibadat, selama kita mengikut caranya Rasulullah. Di sini Bapak Ibu perlu ilmu ada, perlu ilmu. Nah, kembali lagi kita, setelah kita meyakini apa yang diucapkan Rasulullah 100% benar, seluruh yang diperbuat Rasulullah 100% benar, diamnya Rasulullah 100% benar, karena Rasul tidak bisa diam kalau itu bertentangan. Berarti diamnya Rasulullah setuju. Contoh, ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, disambut oleh orang Madinah dengan lagu Tala'al badru alaina min dhaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Pujian orang-orang Madinah ketika Rasul datang hijrah ke kota Madinah, disambut penduduk Madinah ketika Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah diam ketika dipuji orang-orang Madinah. Diamnya Rasulullah tanda setuju. Bukan Rasulullah puji aku, puji. Aku anak datang ke kota Madinah, ingat akan puji, siapa akan terbang? Ayo, itu kita. Inilah dalil para waliullah mengarang Maulid Simtud Durar Habib Ali Al-Habsyi. Para waliullah mengarang kitab Berjanji. Para waliullah mengarang kitab Maulid Azab. Para waliullah mengarang kitab Maulid Dibai. Di hulu sungai Amuntai terkenal dengan Maulid Dibai. Di Kandangan terkenal dengan Maulid Berjanji. Martabak terkenal dengan Maulid Habsyi atau juga Maulid Azab. Semua memuji Rasulullah. Dalilnya orang Madinah memuji Rasulullah ketika Rasulullah datang ke kota Madinah. Diam Rasulullah, diamnya Rasulullah jadi dalil. Jangan menghina-hina orang memuji Rasulullah, karena itu takrir di dalam hadis Nabi itu takrir ketetapan yang Rasulullah itu diam jadi dalil. Apalagi ini kita berada di bulan Maulid luar biasa. Semua pujian itu bernilai ibadah, karena tidak mungkin Rasul diam kalau itu bertentangan. Jangan dipuji aku, Rasulullah tidak ada seperti itu. Puji aku, Rasulullah tidak ada seperti itu. Kenapa maka Rasul diam? Sebelum kita memuji Rasulullah, itu Allah sudah memuji Rasulullah. Coba dalam ayat Al-Quran ada kata wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah punya akhlak yang agung. Siapa yang memuji itu? Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pujian Allah kepada Rasulullah. Tidak kami utus engkau ya Rasulullah kecuali menjadi rahmat sekalian alam. Allah saja memuji Rasulullah. Artinya Allah memberitahukan kepada hamba-hambanya, ini nabiku yang aku muliakan. Aku sang pencipta memuliakan nabiku, kalian hambaku. Apalagi itu maksudnya ada orang yang gagal paham. Berarti guru apabila Allah memuji Rasulullah,
mulia Rasulullah dong daripada Allah. Nah, ulun mendengar asal miring kepala. Ini aja nah Bapak Ibu. Allah memuji Rasulullah, dipadahkan mulia Rasul daripada Allah. Pian bisa nggak memuji anak pian? Mulia anak pian kan, mulia pian kan? Tetap mulia pian. Kenapa maka pian memuji anak pian? Karena ada keistimewaan pada anak pian. Kemuliaan orang tua tidak bisa kalah dengan anak. Anak wajib bakti dengan orang tua. Apabila anak berani dengan orang tua, durhaka dia. Fala taqul lahuma uff. Jangan ngomong dengan mereka berdua jismu yang mau Allah perintahkan. Anak-anak wajib hormat dengan orang tua. Tapi ketika anak punya keistimewaan, orang tua memuji anak, artinya orang tua bersyukur punya anak pintar, punya anak bakti. Maaf, hadir bapak-bapak, yang bisa memuji bini pian, tutup bini pian di belakang. Pian pimpinan di rumah tangga, tapi pian memuji bini pian, berarti pian sayang lawan bini pian, pian cinta. Pian berterima kasih dengan kebaikan bini pian dengan pian puji. Bukan mulia bini pian daripada pian, tetap sebagai pimpinan rumah tangga sang suami. Atasan kalau memuji bawahan itu luar biasa. Artinya kalau dikatakan orang memuji Rasulullah bid'ah, nggak ada zaman Nabi Maulid. Itu semua memuji Rasulullah. Rasulullah bukan gila pujian. Kalau begitu caranya, nih ada Bapak Ulun di acara sering ketemu Bapak yang ulun muliakan, Bapak Haji Darmawan Jaya. Ada kalimat yang ulun muliakan, Bapak Haji Darmawan Jaya. Ada kalimat ulun Bapak yang ulun muliakan, kan ada. Berarti ulun bid'ah. Pak RT hadir, Pak RW hadir, Pak Lurah, Pak Camat hadir, Pak Bupati hadir, Pak Wali Kota hadir, Pak Gubernur hadir, Pak Presiden hadir. Yuk, jangan dipuji. Sebut namanya ya Pak ya. Pasti dikatakan orang kada beretika, kada beradab. Apalagi Rasulullah, orang yang paling mulia dunia akhirat. Orang yang nomor satu di desa aja, kepala desa kita puji. Orang yang nomor satu di RT Pak RW kita puji. Orang yang nomor satu di lurah Pak Lurah kita puji. Orang yang nomor satu di camat Pak Camat kita puji. Orang yang nomor satu di Kota Madia Pak Wali Kota kita puji. Orang yang nomor satu di provinsi Pak Gubernur kita puji. Orang yang nomor satu di di negara Pak Presiden kita puji. Itu etika. Jangan disambat-sambat dengan nama. Puji dulu baru nama terakhir supaya cepat paham. Udah mencontohkan di pian-pian. Abel pian siapa? Abel pian siapa nama? Abel pian. Ada nama ayah pian siapa? Waslif. Pian memanggil Waslif minta duit. Itu lah. Catok sedikit. Ya orang tuh bersisi. Iya. Memuliakan orang tua minimal abah. Minimal ayah. Bahasa Arab abi. Coba pian sebut ngaran. Di mana ini sekolah jadi kulit. Lihat orang yang kita tuhakan, orang tua kita menyebut nama minimal abah. Itu cukup, apalagi Rasulullah. Nah, coba kembali lagi kita ke pelajaran. Setelah kita meyakini
dari Rasulullah 100% kita yakini. Tetapi perlu digarisbawahi semalam. Ini kalau salah memaham bahaya di sini. Yang berhubungan dengan Rasulullah itu 3. Kan tadi semua yang diucapkan Rasulullah, semua perbuatan Rasulullah, diamnya Rasulullah, semuanya jadi hukum, semuanya kebaikan, semuanya wahyu dari Allah. Banyak orang memaham kami tidak melakukan yang tidak dilakukan Rasulullah. Karena apabila kita melakukan yang tidak dilakukan Rasulullah, itu bid'ah dan sesat. Di sini permasalahan. Masalahnya di sini. Maulid nggak ada zaman Nabi, ngapain kita lakukan? Udah nggak ada zaman Nabi, ngapain kita lakukan? Tahlilan nggak ada zaman Nabi, ngapain kita lakukan? Mereka selalu berdalil nggak ada zaman Nabi, maka mereka salah memaham. Mereka tidak mempelajari 3 yang berhubungan dengan Rasulullah. Pertama, ada yang dilakukan Rasulullah wajib kita ikuti dan kita lakukan. Rasulullah sembahyang, kita sembahyang. Rasulullah puasa, kita puasa. Rasulullah zakat, kita zakat. Rasulullah berhaji, Rasulullah berumrah, kita pun haji dan umrah. Rasulullah menganjurkan menuntut ilmu, para sahabat di halaqah, Rasulullah mengajarkan ilmu, kita ikuti Rasulullah. Karena itu kewajiban dan itu perintah dari Rasulullah, pasti perintah dari Allah. 1. Yang kedua namanya uswatun hasanah. Apabila kita mengerjakan bernilai ibadah, apabila tidak mengikuti maka bernilai adat. Ini yang masuk WC tadi. Rasulullah minum pakai tangan kanan, maka itu namanya sunnah. Uswatun hasanah. Minum Rasul pakai tangan kanan, berbismillah, tempelkan bibir ke sini. Cara Rasulullah. Teringat biar apa yang dilakukan Rasulullah waktu minum, mengikuti cara Rasulullah. Minum biar bernilai ibadah, hilanglah bernilai adat. Adat berubah jadi ibadah. Kenapa? Karena dia minum sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah. Tapi ketika kita minum tangan kiri, berdiri lagi, maka tidak bernilai ibadah. Tetapi tidak ada nilai apa-apa. Dosa pun tidak, ibadat juga tidak. Berarti hitung-hitungan dagang rugi. Umur panjang berpanjang, bukan umur berpanjang, umur berkurang, nilai pahala gak ada, rugi. Nah, apabila dia melakukan bernilai ibadah, apabila dia tidak melakukan tidak bernilai ibadah. Bukan maksiat, hati-hati. Kalau maksiat itu yang pertama, Rasulullah sembahyang ada ajaran tamat sembahyang, itu maksiat ajaran itu. Rasulullah dipuji oleh orang Madinah, Rasulullah dipuji oleh Allah, lalu kita menghina orang yang memuji Rasulullah lewat maulid-maulid, apalagi bulan maulid di mana-mana, dihina orang yang memuji Rasulullah. Penilaian kita dengan menghina mereka, nilai kita maksiat. Menghina yang Rasulullah tidak melarang, menghina orang yang minum tangan kanan, menghina sunnah Nabi, murtad. Beda. Sekali lagi, menghina sunnah Nabi, murtad. Tidak melakukan yang disunahkan Nabi, tidak bernilai ibadah. Berarti tadi guru, kalau Rasulullah diam orang bermaulidan, maksudnya Rasulullah dipuji oleh orang, Rasulullah diam, itu tanda Rasulullah setuju. Berarti kalau menghina orang yang memuji Rasulullah, dia itu menghina orang yang memuji Rasulullah, nilainya dosa. Kenapa guru kadang murtad? Nah, kan pertanyaannya di situ. Karena Rasulullah tidak menyuruh puji aku. Kalau minum dengan tangan kanan, perintah Rasulullah, tapi bukan bernilai wajib. Jelas? Hati-hati. Ini di sini sangat memaham bahaya. Menghina orang bermaulidan dosa. Menghina sunnah Nabi, minum orang tangan kiri, murtad.
posisi kaki kiri, murtad. Karena itu sunnah Nabi. Menghina orang bermaulidan, dosa. Karena Rasulullah tidak menyuruh puji aku, tapi Allah yang memerintahkan. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala memuji, kita mengikuti sang pencipta sudah memuji Rasulullah. Hati-hati, di sini sedikit perbedaan. Sama orang kada sembahyang, dosa. Orang yang meyakini sembahyang kada wajib, murtad. Tidak. Yuk, awal ini memaham. Guru orang itu kada sembahyang, murtadkah guru dosa? Tanya ininya dulu. Kenapa kada sembahyang? Boleh aku sembahyang. Apa? Aku berdoa dengan Allah semingguan kadang-kadang aja lagi arisan. Apa hubungannya ke situ? Dia berdosa sama Allah karena malas sembahyang. Tapi kalau dia meyakini sembahyang tidak wajib lagi, murtad. Karena sembahyang perintah Allah, perintahnya Rasulullah. Jelaskah? Sedikit ya Pak Ibu, kada boleh kita mau ponis orang murtad, kada boleh. Tanyain dulu. Nah ini masalahnya. Sama aja orang laki bini itu. Ikam umahnya ayah, kok antar kau ada minta kamu? Boleh kapan ikam kau ada minta kamu? Telepon orang ulun, guru udin, laki ulun mampu ikakan ulun guru kau ada abad mama ulun. Itu cerai lah guru. Tanyain dulu di hatinya ada niat apa. Dan mampu nikahkan mengantar bini kau ada mama abadnya. Ikam ini umahnya ayah, kalau kuan macam-macam ku antar aja sudah ikam ini kau ada pintu aku diantar yang laki kau ada pintu. Nah ulun menggedo anak pian bulik laki ditanya oleh keluarga bini, guru itu cerai lah belum. Kenapa? Tanya itu di hatinya. Ditanyai oleh keluarga bininya, lang lakinya, pian antar si anak tuh kalau mama abahnya niat pian tuh menceraikan. Kada aku membulikkan dulu puyang, karena aku jemput aja pulang. Kada cerai. Dibulikkan dulu. Nah itu berarti kada ada niat apa-apa. Ikam rumahnya keponakan bahasa kita Banjar, cerai lah belum. Ditanyai oleh si laki, ditanyai oleh keluarga bini, ikam tuh mencerai binimu kadang aku ponakan utangnya banyak penjol. Masih ada makna lain. Kalimat punah itu kan bisa lunas. Itu dalam ilmu fikih namanya kinayah. Masih kata-kata tuh bisa arah yang lain. Kalau ikam pun cerai, itu bisa lagi itu jatuh sudah. Kali jadi bukan boleh. Gak bisa main-main. Hati-hati. Nah kembali lagi Bapak Ibu, setelah kita paham yang dari Rasulullah tadi, lalu yang kedua, mulut mengucapkan dua kalimat syahadat. Berarti ibadah batinnya sudah benar, maksudnya keimanannya secara batinnya sudah benar, hatinya meyakini 100% yang berhubungan dengan Rasulullah. Yang kedua, supaya iman itu nampak, diucapkan dua kalimat syahadat. Berarti iman zahirnya sudah nampak lewat pengucapan dua kalimat syahadat. Hatinya sudah membenarkan apa yang dari Rasulullah. Berarti imannya zahir dan batin. Setelah iman zahir dan batin sudah dilakukannya, baru yang ketiga, beramal soleh. Beramal soleh itu adalah dinyatakan olehmu Islam dengan amal soleh. Ada kan di dalam kitab? Ada. Berarti orang non Islam sembahyang, orang Islam puasa, karena dia meyakini dengan keimanan di hatinya yang memerintahkan sembahyang ini adalah Rasulullah. Rasulullah diperintahkan oleh Allah. Berarti
sempurna. 3 macam ini. Hatinya membenarkan 100% apa yang berhubungan dengan Rasulullah. Kemudian mulutnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga beramal saleh. 2 kalau sudah tadi yang berhubungan dengan Rasulullah. Yang ketiga khusus untuk Rasulullah, gak bisa dengan yang lain. Dalam kitab Syaraful Mu'abbad li ali Sayyidina Muhammad, zuriyatku kata Rasulullah, wa dzurriyyati min Fatimata wa Ali karamallahu wajhah wa banahuma wa dzurriyyatihim ajma'in. Catat baik-baik. Zuriyatku, turunanku diistimewakan oleh Allah dari anakku Fatimah Zahra, kawin dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, melahirkan cucuku Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dari Sayyidina Hasan dan Husain lahirlah zuriat-zuriatku kata Rasulullah. Inilah ada qasidah atau puji-pujian Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri amanul ardi fadakiri. Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri, zuriat Rasulullah itu suci. Amanul ard, selama para habaib, para syarifah ada di permukaan bumi, menjadi keamanan bagi bumi ini. Fadakiri, dekati mereka. Tapi minta maaf, wah ini banyak jual habib palsu. Nah, ulun kira ala Idrus, ulun kira Alkam, ulun kira Maulad Dewila, ulun kira Jamalulai, sakanya Alpukat. Nah ini pangkasiannya membuat habib palsu ini banyak jual. Inilah kita harus waspada juga. Banyak juga cobaan juriat Nabi ini, ada dikatakan putus dari juriat Nabi, jangan diikuti itu. Orang itu turun-temurun rintitan dari Rasulullah, kemudian lahir Fatimah Zahra, melahirkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, terus sampai kepada Habib sekarang ini. Kita jangan terpengaruh dengan yang tulang di bantal itu, Kiai Imaduddin itu, tidak usah. Lalu kita kayak ini aja, berarti gurulah juri Rasulullah dari Fatimah Inki. Nabi Isa, juri sini dari mana? Bin sini bin siapa? Bin Maryam kan? Nah, Siti Maryam, ya, juri Nabi Isa dari Siti Maryam, juri Rasulullah dari Fatimah, juri kita dari bapak, juriat kita ini, juriat Rasulullah dari anaknya perempuan. Nah, itu keistimewaan yang Allah berikan. Jangan kalau juriat dari Rasulullah itu anaknya perempuan, berarti putus guru lain. Yang putus itu kita. Jangan kita orang biasa membanding dengan orang yang luar biasa, gak ketemu. Nah, ini masalahnya di sini. Itu istimewanya Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah itu darahnya suci, diminum oleh Abdullah bin Zubair. Suci darahnya Rasulullah, darahnya Rasulullah gak beku, suci. Darahnya Burudin najis. Satu lagi mengingatkan, apabila Rasulullah BO di bumi, belum seperti WC, seperti kita di rumah WC, toilet dan sebagainya. Zaman Rasulullah itu orang sampai kabul hajat pakai batu, karena tidak seperti kita kehidupan di sana. Di ketika Rasulullah PO buang air besar, bumi rebutan mengambil berkat kotorannya Rasulullah. Bumi rebutan. Kalau kita Pak, bumi menolak semua. Ada usah dibayangkan. Istimewanya untuk Rasulullah. Nah ini nggak bisa kita ikuti. Nah kemudian terus Bapak Ibu, setelah kita mengikuti apa yang dari Rasulullah,
Ada yang disuruh mengikuti, ada yang tidak bisa, karena itu istimewa hanya untuk Rasulullah. Kemudian kita mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian kita beramal saleh, sempurnalah iman kita. Kemudian dari tiga ini baru kita membaca lagi. Apabila dia tidak membenarkan apa yang dari Rasulullah, mendustakan Rasulullah, menghina Rasulullah, tapi dia guru yang mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi mulutnya menghina Rasulullah, hancurlah dua kalimat syahadatnya, hancurlah amal ibadahnya, karena menghina Rasulullah mengarah kepada murtad. Hancur iman. Apabila membenarkan sang guru apa yang dari Rasulullah, hati membenarkan, tapi mulut tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Mulut tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi hati sudah membenarkan. Dia beriman secara batin, selamat dia masih, tapi dia belum lagi diwajibkan mengerjakan amal soleh karena tidak nampak dari mulutnya mengucapkan dua kalimat syahadat, padahal kan bisu. Ini seperti imannya Sayyidina Abu Thalib, pamannya Rasulullah. Beriman pamannya Rasulullah itu menjaga Rasulullah supaya jangan diganggu oleh orang kafir Quraisy. Secara lahiriah dia seperti berpihak dengan orang kafir Quraisy, tapi beliau membela Rasulullah. Itulah dalam kitab Asnal Matalib binajati Abi Thalib. Abi Thalib selamat karena dia melindungi Rasulullah. Nah, kalau gini Pak Guru, hati kadang membenarkan, mulut mengucapkan, beramal saleh, itu munafik. Hati kadang membenarkan. Nah, kemudian Pak Eko kita teruskan. Setelah ini terpelihara, yakni telah berkata ulama muhakkikun daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah, ini ikutan kita di bidang tauhid, keyakinan kita kepada Allah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ikuti di bidang tauhid dua, Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Ikutan kita di dalam fikih 4, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, bukan Imam Samudra. Basisnya mazhab pahaman Syafi'i Asia Tenggara termasuk Indonesia, basisnya mazhab Syafi'i. Nah, kemudian kalau tasawuf ikuti Imam Junaid al-Baghdadi. Ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata ulama yang berdua ini, Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, bahwa nah ini garis bawahi 5 menit lagi, menuturkan, mengucapkan, ada menuturkan, mengucapkan dua kalimat syahadat, syarat apa? Yakni syarat bagi melakukan segala hukum mukminin, hukum orang-orang Islam. Apabila sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, hati harus membenarkan, maka dia disuruh melakukan hukum Islam, sembahyang, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Di dalam dunia daripada berwarisan, boleh berwaris-warisan, boleh. Ada bapak ibu ulun ditanya orang, guru udin, abahnya meninggal dunia, banyak punya harta, anaknya tunggal, tapi sayang guru, sebelum abahnya meninggal dunia itu kan sakarat, anaknya keluar dari ajaran Islam. Mau waris guru anaknya ada, karena keluar dari Islam. Guru lah, sayangnya guru lah, sayang berapa duitnya? Sekitar 18 M. Ada tahu diuntung. Mamanya ada guru anaknya tunggal laki-laki, mamanya 1/8 jerun dapat, anaknya mewaris
seluruh harta abahnya, tapi karena anaknya keluar dari Islam, murtad, tidak dapat warisan. Berarti guru kayak apa guru? Mamanya dapat seperberapa, hartanya diwaris oleh dangsana, laki sidin atau ipar. Jakanya guru lah, jangan masuk, jangan keluar dulu, mau waris dulu, baru keluar. Dan ini akal di mana depan? Dibeli waris pewaris. Apalagi ini rusak iman karena kalau waris. Dan bernikah-nikahan. Nah, makanya pangolo tuh rajin tuh kita membaca istighfar dulu 3 kali. Nah itu tuh mengantisipasi ada bullying nikah beda agama. Negara kita melarang, negara akan melarang, agama pun melarang. Apabila rusak yang 3 ini bahaya. Tapi guru orangnya kada sembahyang, guru kayak apa guru? Ada sembahyang tuh meyakini sembahyang kada wajib kah? Ada guru malas aja masih bisa jadi wali nikah. Ini guru tak kaji tamat sembahyang, jangan jadi wali nikah. Dan boleh tak kaji tamat sembahyang, bersertifikat lagi guru ada boleh. Berarti pindah walinya bisa wali hakim tuh. Kenapa? Abahnya tak kaji tamat sembahyang, abahnya guru pengulir sembahyang. Kayak apa guru? Kawah jadi wali, baca istighfar dulu 3 kali. Betul tuh istighfar. Ibadahnya tutup menikahan anak, besoknya kuliah pulang sembahyang. Nah iya, soh pernikahan anaknya. Nah berbahaya tuh amping sembahyang karena tak kaji tamat sembahyang. Maka kada bolehnya jadi wali. Karena meyakini sembahyang kada wajib, keluar tidak dari Islam. Nah ini kita harus kaji wujud-wujud. Insya Allah minggu depan kalau kita sambung, jamnya sudah pas. Hari ini orang bekerja, guru ini harus tahu diri juga. Al-Fatihah. Iya kan, wa'fu'ani ya karim, wa'fu'ani ya rahim, wa'fu'ani ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa.